si mantan jaksa penuntut umum ini. Oleh karena itu harus ada yang memang melaporkan sesegera KPK, atau KPK bisa juga dengan inisiatifnya menjadikan LHKPN si mantan jaksa penuntut umum ini untuk diperiksa oleh mereka. Ya, memang berkaitan dengan pejabat publik ya, rentan sekali ya, dengan hal-hal seperti ini yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ya. Nama Shandy Handika sedang hangat menjadi perbincangan publik usai film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso rilis di Netflix viral. Tidak hanya kemunculannya di film dokumenter tersebut, tetapi juga kehadirannya di sejumlah podcast yang dengan tegas membantah kejanggalan-kejanggalan yang disuarakan sejumlah kalangan terkait tewasnya Mirna Salihin dalam kasus kopi sianida pada tahun 2016 silam. Sorotan pada Shandy sendiri belakangan menyasar terkait harta kekayaan yang dimilikinya yang mencapai 7,6 miliar. Sontak saja netizen dibuat heboh melihat harta kekayaan Shandy, sebagaimana tercantum dalam situasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dari berbagai harta yang dimiliki Shandy, aset hibahlah yang banyak dipertanyakan oleh sejumlah pihak, terutama mereka yang sampai dengan saat ini masih gencar mencari keadilan untuk Jessica. Lantas, seperti apa tanggapan Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, melihat kecurigaan publik dengan harta kekayaan yang dimiliki Shandy Handika? Dan bagaimana pula praktisi hukum menilai hal tersebut? Kalian tahu nggak, saat ini kita itu bisa memantau kekayaan seorang pejabat. Kalau nggak ada yang tahu, sini-sini ya tak kasih tahu. Jadi teman-teman, caranya mudah. Kalian cukup klik LHKPN, lalu masuk ke e-announcement. Nah, di situ ada nama pejabat yang mau kita pantau. Kemudian kita klik tahunnya. Kita coba lihat kekayaan Jaksa Sandi. Nah, kamu lihat ini ya, kekayaannya 7 miliar. Kalau misalnya gaji seorang jaksa paling mentok 20 juta per bulan, maka tanpa makan, tanpa beli bensin, kamu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mempunyai kekayaan 7 miliar ya. Kamu nggak akan bisa punya kekayaan seperti itu. Tetapi jangan negatif thinking dulu loh ya teman-teman. Tuh kamu lihat, dari tanah sama kendaraannya semuanya itu hibah. Jadi dikasih. Jangan negatif thinking dulu, dikasih ya. Belajar dari kasus penuntutan oleh seorang jaksa, saya tidak perlu sebut namanya. Lalu kita mulai menjadi perhatian ketika netizen mulai mengkulik orang ini. Lantas panduannya adalah laporan hasil kekayaan penyelenggara negara LHKPN, yang kita tahu instrumen itu hanya ada di KPK. Ketika LHKPN dikulik, diteliti, lantas timbul pertanyaan-pertanyaan. Ada mungkin kenaikan yang luar biasa. Padahal sesungguhnya pendapatan atau penghasilan seseorang aparatur sipil negara itu tentu tidak mungkin yang signifikan sekali sampai menjadi bubble ratusan persen dari kenaikan tahun demi tahun. Saran kami, ada pihak yang melaporkan LHKPN dari penuntut ini, jaksa ini, mantan jaksa penuntut umum kasus Jessica, kepada KPK agar hal-hal yang menjadi perhatian publik menjadi cermatan KPK untuk menguji, mengassessment atau melihat apakah postur kekayaan si jaksa ini aneh atau bahkan anomali gitu ya. Kita perlu cermati itu. Kalau memungkinkan para pihak yang terkait dalam kasus ini seperti keluarga Jessica atau lainnya atau korban atau siapapun yang menjadi stakeholder bisa melaporkan dan meminta KPK untuk menyelidiki postur kekayaan si jaksa ini bermula pada LHKPN-nya.
bisa saja laporan LHKPN-nya itu mengada-ngada atau memberi alasan atau dalih yang mungkin tidak bisa dibuktikan oleh si pelapor itu sendiri. Jadi kami ikut dengan suara publik yang mungkin mencurigai si mantan jaksa penuntut umum ini. Oleh karena itu harus ada yang memang melaporkan sesegera KPK, atau KPK bisa juga dengan inisiatifnya menjadikan LHKPN si mantan jaksa penuntut umum ini untuk diperiksa oleh mereka. Dan hibah itu merupakan pemberian, dan kadang-kadang kalau memang kita tidak jeli, agak sulit menelisiknya, seperti itu gitu loh. Jadi hibah itu terkadang digunakan untuk mengelabui gitu loh, melaporkan pejabat publik atau siapapun itu yang melakukan tindak pidana korupsi, ya memang berkaitan dengan pejabat publik ya. Rentan sekali ya, dengan hal-hal seperti ini yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ya. Dan tiba-tiba setelah putusan itu gitu loh, pejabat ini hartanya melonjak gitu loh. Dari laporan LHKPN tiba-tiba melonjak sampai signifikan ya. Dan itu memang perlu dicurigai ya perlu dipertanyakan ya, dan juga patut diduga gitu loh bahwa kekayaannya itu memang didapat dari tindak pidana korupsi gitu loh. Tidak hanya harta kekayaan Shandy yang menjadi sorotan, tetapi juga kemunculannya belakangan ini yang mempertegas kalau apa yang ditudingkan masyarakat tentang persidangan Jessica itu sudah sesuai prosedur dan memiliki fakta yang benar dalam menjerat Jessica sebagai pelaku pembunuh Mirna. Namun pernyataan Shandy menuai perdebatan hingga komentar dari para dokter dan konten kreator yang menyoroti pernyataan Shandy mengenai racun sianida yang membuat Mirna meninggal yang ia kumpulkan dari para ahli di persidangan 2016 lalu. Maka seperti inilah bantahan para dokter dan konten kreator akan terkait pernyataan Shandy mengenai racun kopi sianida yang menewaskan Mirna hanya dalam waktu 2 menit. Saking banyaknya racun yang dia minum, belum sampai waktu awal diperiksa itu 70 menit, belum sampai bawah sudah asfiksia. Jadi sudah langsung kehabisan napas, karena kalau kita lihat di videonya 2 menit setelah minum langsung kolaps. Pak Jaksa yang terhormat, tak kasih tahu ya, di dalam dunia kedokteran itu ada namanya ABCDE. Kalau dari penjelasannya nih 2 menit langsung ambruk, itu kok ya nggak mungkin ya, karena jalan nafasnya itu masih lancar, jadi omong kosong. Nah, kalau masalah racun itu kalau nggak di B ya di C. Kalau misalnya 2 menit itu nggak mungkin, karena apa? Airway saja jika dia itu ada hambatan sekitar 4 menit baru pindah alam. Sampai kapanpun saya akan ngomong, karena itu memang yang seperti itu nggak mematikan. 0,2 itu tidak pernah mematikan kalau 150 mg. Oke. Kalau 150 mg kan pasti kecium baunya. Saya tidak cium bau. Iya. Dokter yang buka si Mirna 2 hari kemudian tidak mencium bau, jadi tidak ada. Dan yang bilang nggak ada bukan saya, puslapor. Saat 75 menit setelah dia meninggal, di isi lambungnya diambil di sama dokter di Abdul Waluyo, hasilnya negatif. Puslapor yang ngomong nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Oke, dok, soal udah gitu 3 hari kemudian ada 0,2. Kalau nggak ada jadi ada, itu kan jadi ajaib nggak? Iya. Kalau yang ada adalah ada, terus kemudian dia hilang karena menguap. Tapi kalau nggak ada jadi ada, yang ngomong nggak ada, yang jadi 0,2 aja orang puslapor, buat saya. Iya, karena udah 2 hari dan sifatnya sianida itu menguap. Enggak, itu memang gejala. Jadi kita bilang orang ini keracunan sianida kalau ada 3 minimal gejala. Pertama, dia mukanya biru, merah. Yang kedua ada baunya yang kita bisa cium, dan yang ketiga lambungnya merah. Itu 3-tiganya kagak ada. Dan kemudian yang bikin kita bilang ini racun apa enggak, ketemu racun di dalam lambung dan ketemu tiosianat di dalam hati, darah dan urin. Itu nggak ada semua. Yang ada cuma 0,2 itu kan bikin mati, 150 baru bikin mati.
Tidak hanya Syandi Handika yang mendapat sorotan, ayah mendiang Mirna Salihin yakni Edi Darmawan juga tidak luput dari sorotan. Bahkan Edi kerap mendapat cibiran dari netizen. Bagaimana tidak, belakangan kasus lama Edi Darmawan yang mem-PHK para karyawannya tanpa memberikan pesangon yang berujung pelaporan ke pihak kepolisian menuai beragam komentar miring dari netizen. Om buat makan aja udah cukup. Ya. Rumah ada, apa ya sewa-sewain malam. Yang dicari dalam hidup apa? Mau kaya raya gitu. Dulu pernah. Luar biasa itu. Duit udah kayak datang air bah itu. Ya ada waktunya lah orang. Sekarang malah yang ada gedung-gedung kita jualin. Duitnya lumayan gede-gede itu, puluhan miliar. Ya itu kan bakal makan buat hidup yang sisa hidup Om nih. Kali dikasih panjang umur. Ntar makan dari mana? Lu kasih gua makan? Kan nggak mungkin. Nah, Om sekarang udah pensiun, udah tua. Jadi Om mohon izin nih sama pemirsa. Om sekarang ke gunung, larinya ke Bogor tuh daerah Pamijahan situ. Tahu nggak, Cemplang tuh. Om nanam cabe, udah panen 2 kali, ya lumayan lah buat hidup ya. Terus tanah Om yang di mana Bitung itu buat ngumpulin singkong dari Lampung. Semua Sumatera turun ke singkong ke bos saya tuh namanya Haji Tabroni, itu dia kirim ke Merak tuh, deket kan sama pelabuhan Merak, saya punya tanah. Nah itu kita jual ke si orang Korea. Saya nggak ikut ekspor karena ekspor sekali gagal, ditolak. Nah kalau melalui Korea ini dibayar terus, biarinlah untung lebih dikit nggak apa-apa. Nah itu kerjaan Om sekarang kayak begitu, bukannya kerja yang hebat-hebat lagi Om seperti dulu yang karyawannya sampai 6.000. Pak Kardi juga tahu. Itu jasa yang semua kartu kredit kita handle itu. Jadi Om buka-bukaan nih malam nih, belum. Om udah tua juga, mau ngapain nggak bohong? Saya akuin semua, ayo tanya netizen. Buka WhatsApp aja. Tapi kami mendapatkan informasi bahwa kantor ini sedang diagunkan di salah satu bank. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari penyidik, nilai daripada hutang PT Pajar Indah Cemerlang ini kepada bank ini kurang lebih 90 M. Itu artinya walaupun kami melakukan upaya proses eksekusi, sama aja kami melakukan menjaring angin. Apa artinya menjaring angin itu? Adalah sesuatu kesia-siaan. Ada yang memberitahu kepada kami bahwa ini hutang daripada Darmawan Salihin kepada bank. Ya, tapi kami kan tidak percaya begitu saja. Ya, yang namanya hutang kepada bank kan untuk digunakan kepada usaha kan baik, ya kan? Berarti ada usaha yang sedang berjalan. Tapi walaupun dia punya hutang sedemikian rupa kepada suatu bank, bukan berarti dia harus menunggak apa yang sudah menjadi kewajibannya kepada para karyawan yang sudah di PHK. Berjuang, ya kita berjuang sudah lama. Ya, ini dari tahun 2002 pun kita sudah menempuh upaya hukum pidana juga terkait laporan kepolisian. Ya, namun sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal menurut kami. Jadi kita dalam waktu dekat, ya, karena lapor kita sebelumnya ini tidak diproses dengan maksimal, kita akan membuat laporan LP baru. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.